Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Agent Kim Reactivated yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Oke, kita flashback di tahun 2008 di mana pada waktu itu manajer Kim itu masih menjadi agen Korea Utara. Jadi dia itu ditugaskan untuk memburu seorang pengkhianat dari Korea Selatan dan seperti biasa misi dia selalu berjalan dengan sangat-sangat baik dan dia juga berhasil menangkap orang tersebut. Walaupun orang itu sempat dilindungi sama anggota-anggotanya, tapi Pak Kim berhasil menangkapnya dan juga langsung membawa orang itu dari sana keluar dari perbatasan dan juga menerjunkan mobil yang dia kendarain ke arah sungai. Dan keesokannya ketika ditemukan, ya si orang Korea Selatan itu meninggoy sedangkan manajer Kim itu nggak ditemukan wujudnya, kayak menghilang gitu aja. Terus kan singkat cerita, Pak Kim ini kan punya seorang istri yang bernama Eugene, di mana kebetulan hari itu istrinya melahirkan anak mereka Minji, tapi masalahnya istrinya itu ya lemes dan mungkin gak selamat, sedangkan anak mereka selamat dan juga sehat-sehat aja. Dan di saat-saat terakhirnya istrinya si Eugene ini bilang sama Pak Kim bahwa dia mau Pak Kim itu meninggalkan pekerjaannya dan juga masa lalunya yang lama. Dia pengen Pak Kim ini fokus untuk menjadi ayah yang normal pada umumnya kepada anak mereka Minji. Nah, setelah dia memberikan pesan itu kepada Pak Kim, setelah itulah istrinya Eugene kehilangan nyawanya. Makanya waktu itu Pak Kim minta sama bos-bosnya dia untuk segera memberhentikan dia sebagai agen khusus ataupun agen elit karena dia memang pengen menjalankan apa yang dikatakan sama istrinya. Awalnya nggak dikasih, tapi setelah dia mengancam akhirnya dikasih izin lah dia. Makanya setelah itu dia hidup sebagai pegawai biasa, pegawai bank biasa yang merawat anaknya seorang diri. Bener-bener kayak bapak-bapak tunggal gitu loh. Dia juga minta bantuan sama temennya untuk ngebantuin dia ngejagain anaknya. Terus dia juga menemani Minji menghadapi tumbuh kembangnya dari kecil sampai sekarang Minji tuh udah beranjak SMA. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi kepada Minji? Kok tiba-tiba dia menghilang? Oke, di malam sebelumnya kejadian yang menimpa Minji. Jadi bener yang dibilang sama si Kim Nam Hoon bahwa dia itu tiba-tiba didatengin sama beberapa preman dan juga menggunakan media sosialnya dia untuk mengajak Minji ketemuan. Terus dia dihajar beberapa kali dan disuruh pergi. Nah pas Minji sampai ke sekolah sesuai dengan tempat janjian dia dengan Nam Hoon, namun yang nggak ada. Malah ada si janda pirang dan juga teman-teman yang lainnya dan beberapa preman. Lalu si janda pirang itu beberapa kali memukul Minji. Terus si janda pirang Hyeri ini juga mengejek Minji seperti biasa. Nah karena nggak terima ya kan, Minji mencoba untuk membela dirinya. Dia langsung menyerang si Hyeri kan, si janda pirang. Dan si janda pirang sebenarnya kalah. Terus si preman suruhan si Hyeri ini malah meninju Minji di bagian perutnya. Emang si banci kampret ini malah nyerang cewek coy. Dan karena Hyeri juga lagi emosi kan si janda pirang itu malah memukul kepalanya Minji di belakang dan terjatuh pula dia terpukul pula kepalanya sama batu itu. Alhasil mengeluarkan cairan berwarna merah lah dari kepalanya si Minji. Semua orang panik banget terutama si janda pirang. Dan pada saat itu waktu itu kan si Pak Kim itu nelpon anaknya cuma gak diangkat-angkat. Terus mereka mengamankan HP dari orang-orang di sana yang ikut serta mengvideokan kejadian itu, pokoknya dihilangkanlah jejaknya. Lalu mereka nelpon tuh ini yang bernama Oh Mincol. Dia adalah anak buah dari si Gigi Emas dan kebetulan minta tolonglah mereka sama anak-anak buah Gigi Emas juga untuk membereskan tubuhnya si Minji. Dibilang sama Mincol di mana lokasinya. Gigi Emas tertarik karena itu ada hubungannya dengan ayahnya si Hyeri kan, si Gang Chan. Ya udah pergilah dia ke sana, dia ambil tubuhnya Minji dan dia masukkan ke bagasi mobilnya. Lalu dia antarkan si Hyeri ini pulang karena memang dia itu ada unsur pengen balas dendam sama ayahnya si Hyeri dengan memanfaatkan kejadian tersebut karena kan dia bisa mengancam si Jugang Chan nantinya dengan menggunakan hal yang dilakukan sama si Hyeri ini. Dan diantarkanlah Hyeri pulang dan dia bilang sama Hyeri untuk jangan kasih tahu sama ayahnya tentang kejadian ini. Hyeri nurut-nurut aja karena kan dia udah dibantu dan juga ketakutan banget pada saat itu.
Terus kan kita balik di situasi ini, itu ditanyain lah sama si Pak Kim kan, di mana anaknya dibuat sama si preman ini. Dia malah bohong dan menyalahkan si Mincol seorang. Katanya, aku nggak tahu apa-apa. Pokoknya si Mincol itu Mincol, tolong percaya sama aku katanya. Oke, ditanya sama Pak Kim di mana rumahnya Mincol. Dan sebelum pergi ke sana dia balik ke rumah dan dia masih kebayang-bayang ada anaknya di sana si Minji. Kasihan juga sih. Dan dia hari itu nggak masuk ke kantor dan si Sang A itu nanya, tapi nggak diangkat-angkat sama Pak Kim. Terus Pak Kim sudah mempersiapkan diri tuh. Dia ambil peralatan dia yang lama ketika dia menjadi seorang agen elit dan dia kumpulkan semua lalu pergi ke tempatnya si Oh Mincol. Dan dia langsung tahu alamatnya dari yang diberikan sama si preman tadi. Kebetulan Oh Mincol di sana sama anggota-anggotanya lagi menyiksa seorang bapak-bapak dan juga dia punya anak perempuan yang lagi SMA juga, dimana karena dia nggak bisa bayar utang, anaknya itu mau mereka ambil organ-organnya. Emang lucu sekali si Mincol ini ya kan. Nah, pas anaknya si bapak tadi mereka bawa ke ruang tempat mereka mau ngambil organnya, tiba-tiba aja Pak Kim masuk ya kan, dan mereka mau nyerang Pak Kim. Tapi ya mereka nggak akan bisa coy, karena Pak Kim itu adalah agen elit yang kuat banget. Yang ada mereka yang habis dihajar sama Pak Kim dan gak ada satupun dari mereka yang berhasil melawannya. Terus di ruang operasi itu juga si Bangke ini ya dihajar sama Pak Kim. Dan masuklah dia ke tempatnya si Mincol ya kan. Mincol pun udah ketakutan banget dan sempat mau kabur, tapi ya kakinya kena jebakan Pak Kim. Setelah itu Pak Kim langsung ngebawa si Mincol ini untuk dimintai keterangan. Sementara itu dua rekannya Pak Kim, Hansu dan juga Jincol, ternyata mereka masih ditahan. Dibilang sama Hansu kan, udah dia aja yang ditahan si Jincol, aku tuh cuma belain doang, aku gak ikut-ikutan Pak katanya. Oke, sementara itu di Korea Utara ya kan, mereka itu kan viral tuh videonya si Jincol kemarin. Nah kebetulan kedetek pula mukanya Pak Kim di sana. Alhasil yang dia dicari-cari selama ini keberadaannya langsunglah dilaporkan ke atasan Korea Utara. Sebenarnya rata-rata atasan Korea Utara itu bilang, udah kita minta bantuan aja secara resmi sama Korea Selatan. Cuma masalahnya ini si tua bangka ini, Riung Ryong ini, dia nggak mau. Dia mau bergerak sendiri dan nggak mau mendengarkan petinggi-petinggi Korea Utara di sana. Jadi dia minta tolong sama anggotanya karena dia kenal banget tuh ada agen yang sama kuatnya sama Pak Kim dulu. Cuma masalahnya si agen itu udah kehilangan nyawanya saat pertempuran. Agen yang dibicarakan adalah ini, agen yang ini ya. Dan si anggota Pak Tua itu bilang bahwa ada tuh adiknya dia yang sama kuatnya juga. Oke, mereka bakal memanfaatkan adik dari si agen tadi itu untuk memburu dan juga menangkap manajer game. Tapi di sisi lainnya ada seseorang yang bernama Dong Kagaji, di mana dia itu kayak mata-mata juga dan dia juga mengetahui keberadaan dari Pak Kim yang mereka detek juga dari alat pendeteksi mereka, dan mereka berusaha menangkap Pak Kim sebelum diduluin sama Korea Utara. Terus kan Pak Kim itu memaksa si Mincol ini untuk bicara di mana keberadaan si Minji, cuma dia bilang nggak tahu. Dan setelah dipukul lagi berkali-kali sama Pak Kim, akhirnya dia ngomong. Jadi dia itu disuruh sama seseorang dan mereka itu ada dibuat kayak grup Telegram gitu, chat. Cuma setelah selesai misi mereka, grupnya itu kayak dihapus gitu loh. Dan kebetulan pada waktu mereka ngobrol ya kan, HP-nya si Mincol itu bunyi, yang ternyata itu ada grup Telegram lagi yang dari orang yang dia minta tolong kemarin kan. Terus ternyata orang itu membicarakan tentang si Minji yang ternyata itu ditelepon lah sama Pak Kim cuma nggak ngangkat-ngangkat. Dan itu ya orang-orang dari si Gigi Emas ya kan. Dan Gigi Emas ini lumayan pintar juga. Dia bilang mungkin itu polisi, gak usah angkat dan buang aja HP-nya untuk jaga-jaga gitu katanya. Terus Pak Kim nanya sama Mincol, ini gimana? Ini ruang obrolannya udah dihapus. Kata Mincol, ya aku udah dihapus, aku juga nggak tahu mereka gimana. Tolong, aku pun nggak paham kayak mana ngubungin mereka, gitulah kata Mincol. Nah setelah itu tiba-tiba aja dong polisi datang, entah kayak mana si Mincol nelponnya ya kan. Pokoknya polisi datang ke sana dan Pak Kim langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara itu si janda pirang Harry itu udah ketakutan banget ya kan. Dia takut ketahuan segala macamnya, udah stres sekali dia. Tambah lagi dia ngelihat bagaimana sosok Pak Kim yang asli. Nah terus ayahnya datang lah kan dan ke kamarnya. Dikira ayahnya si Harry ini itu dirudung lagi sama Minji.
terbalik Pak, anak kau yang ngerudung si Minji. Nah, karena dia nggak tahu kelakuan Lucnut anaknya, jadi dia bilang sama anaknya kan, kok dirudung, jangan nyerah. Pokoknya kau harus kuat dan buktikan sama mereka kalau kau itu juga adalah orang yang terkuat, gitu-gitulah katanya. Halah. Dan siapa sih ayah Hyer ini sebenarnya? Kenapa si Gigi Emasnya agak takut? Nah, si Gigi Emas ceritanya sedikit. Jadi dia bilang si Jugang Chan ini adalah dulunya orang kayak gangster gitu juga sebelum dia membuka usaha konstruksi kayak sekarang. Dan kalau ada orang yang gak menjalankan perintahnya dengan benar, waktu itu kebetulan ada si Gigi Emas di sana sama rekannya. Rekannya ini dihukum lah sama si Gang Chan ya kan. Disuruh berlutut, cuma berlutut di atas kaca kayak gini. Pokoknya kayak sambil ditekan gitu dan juga direkam. Makanya itu yang membuat si Gigi Emas ini berhati-hati. Cuma dengan dia punya senjata, dengan apa yang dilakukan sama Harry, mungkin dia nanti bakal membalaskan dendamnya kepada Ju Gang Chan. Oh ya, Pak Kim itu dalam perjalanan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan si orang Korea Utara yang nyariin dia yang bernama Gang Song itu dia udah sampai ke Korea Selatan. Nggak, ya ilegal lah masuknya, dia berenang gitu guys. Karena dia memang dipengaruhin sama si bapak tua ini. Dibilang bahwa Pak Kim sudah merebut posisi abangnya dan juga berkhianat sama abangnya. Makanya dia disuruh untuk membalaskan dendam abangnya. Padahal sebenarnya mungkin nggak gitu ceritanya. Emang si bapak tua Bang Ken yang mungkin ngubah-ngubah dan juga melebih-lebihkan ya kan. Nah pas sampai si Gangsong, dia disuruh jumpa sama orang di situ dan dikasihlah dia alamat temannya si Pak Kim yang bernama Park Jin Chol yang sekarang berada di tahanan. Ya udah setelah itu pergilah si Gangsong ke penjara ya kan, ke kantor polisi dan kebetulan si Hansu tuh udah bebas dan waktu itu kan dia kayaknya kenal nih sama Gangsong. Mereka berpapasan cuma dikira sama dia kayaknya dia berhalusinasi aja. Sementara itu si Jinchol masih ditahan ya kan dan kebetulan Gangsong tuh nyamar jadi polisi setempat dan dia pergilah ke tempatnya Jinchol dan langsung nanyain tuh the point di mana rumahnya Pak Kim. Awalnya si Jinchol ini nggak mau bilang dan dia tahu kalau misalkan orang ini dari Korea Utara. Tapi akhirnya dia kasih tahu alamatnya Pak Kim karena diancam sama Dor oleh si Gangsong. Tapi dibilang sama Jinchol kan, yang ada malah kau ke sana nanti kau yang dihabisin bahkan dihilangkan nyawanya sama Pak Kim. Setelah itu Jinchol kan mau bantuin Kim dong. Terus dia membuat ide dengan memukul salah satu tahanan yang ada di dalam sel sama dia. Nah polisi itu langsung panik dong yang bertugas di sana kan, dikirain ada apa-apa. Dan pas polisi itu masuk dikunciin sama si Jinchol dan dia langsung pergi kabur dari sana. Oh ya, by the way, si Gigi Emas ini kayaknya membuat strategi tuh. Dia mengedit pembicaraan dari si Hyeri untuk mengancam ayahnya si Jugang Chan. Emang ngeri kali dia ya balas dendamnya. Terus ternyata di mobilnya dia itu masih ada tubuhnya si ini, si Minji. Jadi dia belum buang. Dan ternyata Minji masih bertahan guys. Itu tangannya bergerak dan kemungkinan besar Minji itu masih hidup dan juga masih selamat. Dan saat ini Pak Kim itu masih ditahan di kantor polisi dan dia nggak mau ngomong sama sekali. Terus HP-nya juga ditahan kan dan dimintalah sidik jari dia. Dan anehnya kan ketika mereka scan tuh sidik jarinya, keluar kayak ada perintah gitu dan minta kode akses. Jadi mereka juga bingung ya kan. Terus tiba-tiba ada telepon tuh di HP-nya Pak Kim. Terus dicek sama polisinya, dia bilang kan putriku. Nah terdengarlah sama Pak Kim, dia yakin itu adalah Minji dan dia hajar orang di sana. Dia lepaskan borgolnya dan dia bilang sama polisi itu, diam, aku nerima telepon ini dulu. Dan ternyata benar yang nelpon adalah Minji. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.